Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah pemirsa, kita kembali lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Dan tanpa terasa nih kita sudah di segmen terakhir untuk episode kali ini mengenai dunia capster atau tukang cukur atau juga barberman bahasa Gen Z-nya nih pemirsa. Masih bersama narasumber kita yang juga seorang barberman, seorang pemilik juga dari barbershop Seven Nurse dan juga mempunyai juga Seven Nurse Academy. Nah, jadi untuk pemirsa Opini yang ingin berkecimpung di dunia barberman, ingin sekolah, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Benar. Karena tadi benar yang kata Mas Hendro bilang, selama ini kan pengen kursus harus ke Jakarta dulu, keluar kota. Bengkulu padahal potensi kita besar. Besar, gitu. Benar. Itu. Oke, berarti Seven Nurse Academy ini adalah akademi barber pertama di Bengkulu. Resmi juga gitu. Wih, bagaimana tuh Mas Hendro pada saat awalnya mungkin memutuskan membuka akademi ini? Mungkin ada nemuin apa sih bisa dibilang ya kesulitan atau mungkin suatu kerikil-kerikil lah di jalan pada saat membuat akademi. Ya, kalau untuk akademi sebenarnya kalau kesulitan tuh minim ya. Tapi kalau untuk permasalahan yang memang masih sangat membeban itu sebenarnya memang kita kan sambil kerja. Oke. Otomatis kita akan banyak karyawan. Betul. Orang kekurangan karyawan, kita kebanyakan karyawan. Nah, tapi itu sudah saya jadikan catatan penting program saya. Memang gini, target saya, harapan saya secara signifikan bagaimana saya bisa banyak cabang. Jadi ini tempat kursus spesial, tempat kursus, nanti yang orang profesional dari kursus ini saya lemparkan ke cabang baru. Seperti cabang baru hingga dia enggak ini. Tapi kalau sampai sekarang karena masih satu, jadi kan orang ngumpul situ. Benar. Nah, tapi kalau beda lagi sama orang yang udah siap dia kursus, niatnya pengen buka usaha sendiri, dia bisa lepas. Tapi bagi orang yang pengen langsung kerja cari pengalaman, ya bagaimana kita harus sama-sama berjuang, bekerja keras merambikan barber ini, karena juga kita buka sampai malam. Oke, gitu. Selain tadi ada juga komunitas tukang cukur ya. Jadi alumni dari Seven Nurse Academy juga bisa rekomendasikan ke teman-teman. Banyak yang minta, ada tukang cukur minta saling melempar kita. Tapi beratnya kita tergantung si tukang cukur ini mau atau tidak. Terkadang mereka nih sudah nyaman di Seven Nurse gitu yang maksudnya. Karena kita kan memang nyaman, kita keluarga di sana. Berarti ada dorongan juga dari tim-tim Mas Hendro nih. Ayo bang, buka cabang nih. Gitu. Saya nggak mau kemana-mana. Saya tetap mau di Seven Nurse. Itu. Oke, nah kalau untuk peserta atau alumni dari Seven Nurse Barber Academy ini, udah berapa orang, Mas Hendro? Itu alumni udah sampai 15 udah ada. 15 bahkan orang. Paling jauh itu Linggau. Oh, dari Lubuk Linggau juga ada? Ini baru-baru kemarin ada juga yang baru datang. Yang baru sekarang dari Curup udah hari ini udah sekarang lagi kursus. Yang udah janji udah 3 orang. Itu dari Curup, Jambi ada juga itu yang. Tapi dia kerja di Jambi tapi orang Bengkulu seperti itu. Enggak lagi kerja bang sana, tapi saya pengen ngambil kursus aja ya. Mungkin dia pikir capek kerja sama orang sih. Benar. Nah, gitu. Seperti Mas Hendro di awal tadi kayak gitu. Benar. Apa mau jadi karyawan? Betul. Skill dulu lah. Gitu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu. Begitu kita sudah berumur, apalagi dunia marketing ya. Benar. Karena sudah berumur yang dicari tenaga muda lagi. Benar. Karena terjadi sama saya. Ketika kita ketemu titik jenuh, kita bingung mau kemana kalau tidak punya skill. Betul. Nah, kalau tidak punya kemampuan. Benar. Dari pekerjaan susah zaman sekarang kayak gitu kan. Jadi, nah, tapi Mas Hendro ini juga mungkin keresahan juga untuk para wirausaha untuk di dunia barber ya. Mereka punya skill, tapi katakanlah modal terkendala di sana. Nah, gimana nih Mas Hendro? Menurut tanggapan Mas Hendro nih, teman-teman kita para barberman ingin buka sendiri, tapi terbatas di modal. Nah, itu menarik. Kenapa saya katakan menarik? Saya kan di barbershop punya briefing. Setiap 2 minggu kali briefing rapat sama anak. Jujur ya, saya pribadi bang, pengalaman saya, kebanyakan orang buka karena tidak bisa buka karena terkendala sama modal. Sebenarnya tidak. Kenapa tidak?
Jujur Bang, saya merintis itu dari nol. Kalau kita bandingkan kursi barbershop satu buah itu 3,3 juta itu yang bagus. Saya baru satu, belum kaca sampai 1 jutaan, belum alat, berarti kan memang untuk buka itu sampai 30-50. Kalau saya tidak, karena saya kuat harga marketing. Saya kemarin buka 3 kursi, saya cari di forum orang jual kursi pangkas, saya modif itu di harga 800.000. Ganti jok, ganti ini, akhirnya saya buat klasik, legend. Yang penting tegak. Kita nggak butuh bagus, yang penting kita mainkan kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kursi hidrolik yang harga 1 juta. Yang penting bisa untuk motong orang. Padahal ada yang agak juara 10 ada. Itu sampai ketiga. Nah, sekarang karena saya ini orang tidak pernah puas, saya pengen sampai 5 kursi, 6 kursi. Akhirnya apa? Saya jujur Bang, saya beli kursi hidrolik itu di harga 150 yang putar itu. Tapi bisa duduk. Terus kacanya Bang, yang kaca yang dari Shopee itu yang kecil itu sama laci itu 200.000. Itu udah bisa motong orang. Jadi pernah terjadi kita langsung 5-6 motong orang situ. Jadi nggak ada terkendala. Kalau kita bisa mengatur manajemen keuangan, kalau kita beli malam-malam mubazir Bang. Benar, betul. Kalau harga 3 juta, kalau dengan cara saya untuk ngebuka usaha mungkin udah dapat 3-4 kursi, bahkan 8 kursi. Nah, kecuali gini kita ada waktu dan momen ketika kita ngebom kursi, memang kursi realnya kursi barbershop. Itu ada waktu ketika kita sudah jalan dan maju. Benar. Tapi kalau awal-awal buka jangan, karena kebanyakan orang, wah Bang, ambu kursi kurang ini Bang. Ya pola pikir itu yang sebenarnya membuat mereka takut untuk melakukan sesuatu. Sehingga kepada anak-anak rekan kerja, oh iya Bang, ternyata benar apa yang Bang katakan. Benar, yang penting kan motong sekian harganya dapat uangnya. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah takut konsumen ngelihat kursi kita biasa aja, nggak mau singgah gitu, nggak usah takut gitu. Ya, intinya itu tadi nikmat tadi, seperti tema kita apa, memadukan seni dan teknik potong. Betul. Bermainlah seni, bagaimana hal yang menurut kita jelek, buruk, buat itu menarik. Benar. Dari segala hal ya. Dari segala hal. Dari peralatan barber kita pun juga bisa. Bisa buat model desain klasik, pakai mainkan cat, warna seperti, sehingga ya lihat pakaian anak punk, terus anak-anak reggae itu kan bagus semua. Orang kan keren kan. Betul, seperti betul. Itu kan barang-barang murahan, barang bekas seperti. Benar. Jadi nggak perlu harus baru, nggak perlu harus perlu, mahal. tapi bagaimana? Wow, keren dilihat orang, dipandang orang enak, yang penting bersih. Oke, tepat sekali. Nah, jadi pemirsa yang baru akan mulai juga membuka usaha barbershopnya, nggak usah takut masalah modal ya. Benar yang tadi Mas Hendro bilang, betul ya. Jadi jangan terbentur gara-gara modal. Nggak bisa beli baru, beli bekas. Nggak bisa beli yang mahal, beli yang murah. Benar, itu maksud kita ya. Oke, nah untuk dari Mas Hendro sendiri nih, terutama dari pribadinya sendiri dulu nih, apalagi nih yang akan dikejar dari seorang pribadi? Nanti kita bahas mengenai Seven Nurse-nya. Dan sekarang dari pribadi Mas Hendro nih, akan kursus, mungkin juga ada plan ke luar negeri kah? Mungkin ada juga favorit barberman. Biasanya kan kalau musisi ada nih favoritnya, gitarisnya si A, si B. Kalau barberman nih ada juga nggak Mas Hendro? Kalau favorit sebenarnya saya enggak sih, karena gini, karena memang kita sama-sama seorang crafter. Ibarat kata memang kalau favorit ada, tapi kalau namanya lihat-lihat terus memang kagum sama high jewel atau harness, tapi ya saya pengen di atas mereka, seperti niatnya seperti itu. Jadi memang saya tertariknya memang dari belajar dari bagaimana mereka memang komunikasi dan kualitas mereka atau jam terbang mereka sama kayak kita dulu dari nol juga gitu. Saya pelajari itu juga semua. Itu yang saya pelajari dari mereka, itu cuman masalah-masalah latar belakang mereka seperti itu. Nah, kalau dari Mas Hendro sendiri ada plan mungkin mau kursus di luar negeri kah mungkin? Kalau plan kursus ada. Gini, jadi yang pertama memang ini dapat dorongan juga ya dari peserta kursus kita, dari Mr. Peter Scott dari Australia kemarin, karena memang kita sudah jadi partner. Jadi kita saling partner, dia sudah memberikan kepercayaan kepada saya bagaimana saya harus bisa menciptakan seorang kapten handal dan profesional. Dan sekarang rata-rata karyawan cukur saya, rekan tim saya
sudah mau nih berangkat ke Australia ngikuti Mister ini. Oke. Udah belajar bahasa Inggris ini. Oke. Iya, karena wow keren kalau bisa kita ke sana. Ya memang niat kami pengen ke Australia seperti itu. Oke, luar biasa Ya. Mas Hendro. Dan pastinya Mas Hendro terima kasih banyak untuk hari ini ngobrol-ngobrol serunya di pagi hari ini Mas Hendro. Tapi waktu juga nih Mas Hendro yang Ya. akan memisahkan kita. Dan pastinya pemirsa Opini terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan Opini hari ini. Jangan lupa tonton terus Opini setiap hari dari jam 8 sampai dengan di jam 9 pagi. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita berdua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.